Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ini adalah video pertama saya di YouTube. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang tempat berlangsungnya gametogenesis pada hewan dan tumbuhan, proses gametogenesis pada hewan, tentang mengapa gametogenesis termasuk pembelahan meiosis, perbedaan oogenesis dan spermatogenesis, dan umur berapa laki-laki dan perempuan mengalami gametogenesis. Sebelum lanjut ke materi, jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk mendukung channel ini. Langsung saja kita ke materi. Materi pertama yaitu saya akan menjelaskan tempat berlangsungnya gametogenesis pada hewan dan tumbuhan. Pada hewan, gametogenesis berlangsung di testis atau jantan dan di ovarium pada betina. Pada tumbuhan, gametogenesis berlangsung di mikrosporogenesis jantan dan megasporogenesis betina. Materi yang kedua yaitu proses gametogenesis pada hewan. Gametogenesis pada hewan dibagi menjadi dua yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Dapat dilihat gambarnya. Ini adalah diagram spermatogenesis. Dan ini adalah diagram oogenesis. Pertama, spermatogenesis. Di dalam testis terdapat saluran-saluran kecil yang disebut tubulus seminiferus. Pada dinding sebelah dalam saluran inilah terjadi proses spermatogenesis. Pembentukan sperma terjadi ketika spermatogonium mengalami pembelahan meiosis menjadi spermatosis primer. Selanjutnya, sel spermatosit primer mengalami meiosis 1 menjadi 2 spermatosit sekunder yang sama besar dan bersifat haploid. Mula-mula spermatid berbentuk bulat, lalu sitoplasmanya semakin banyak berkurang dan tumbuh menjadi sel spermatozoa. Setiap spermatozoa mempunyai ekor untuk membantu pergerakan dan mengandung akromosom yang dapat menghasilkan enzim proiteinase dan hyaluronidase yang berperan untuk menembus lapisan pelindung sel telur. Yang kedua yaitu oogenesis. Oogenesis terjadi di dalam ovarium sel induk telur yang disebut oogenium tumbuh besar sebagai oosit primer sebelum membelah secara meiosis. Berbeda dengan meiosis 1, pada spermatogenesis yang menghasilkan 2 spermatosit sekunder yang sama besar, oosit sekunder menghasilkan 2 sel yang berbeda. Satu sel yang besar disebut ootit yang akan berkembang menjadi ovum, sedangkan sel yang kecil disebut kutub. Pada manusia, pematangan oosit primer terjadi hingga memasuki masa pubertas. Selanjutnya akan terjadi pematangan akhir, ovulasi, dan pembelahan meiosis 1. Sekitar 1 sel telur matang dan dilepaskan melalui ovulasi dalam 1 bulan. Materi ketiga yaitu tentang mengapa gametogenesis termasuk pembelahan meiosis. Gametogenesis adalah pembentukan gamet. Gamet adalah sel yang digunakan untuk melakukan fertilisasi pada perkembangbiakan secara generatif. Dua gamet yang berbeda jenis akan bergabung dengan satu sama lain dan membentuk sebuah zigot. Pada manusia, gamet ini adalah sel telur pada wanita dan sel sperma pada pria. Gamet memiliki sifat haploid atau hanya memiliki separuh dari jumlah set lengkap kromosom dari individu dewasa. Manusia memiliki sel dengan 2 set lengkap kromosom pada intinya. Karena itu, gamet pada manusia yang bersifat haploid hanya akan memiliki 1 set lengkap kromosom saja.
Pada saat dua gamet melakukan fertilisasi, dua sel gamet yang haploid ini akan bergabung menjadi zigot tadi, yang bersifat kembali diploid. Dan dari zigot ini berkembang organisme baru berupa janin, karena gamet bersifat haploid, sedangkan sel pada manusia dewasa bersifat diploid. Untuk menghasilkan gamet saat gametogenesis ini diperlukan perubahan sel yang merubah jumlah kromosom, yaitu mitosis. Kesimpulannya, pada peristiwa gametogenesis terjadi pembelahan meiosis karena perlu dilakukan pembelahan sel yang mengubah jumlah kromosom pada sel dari diploid menjadi haploid. Materi keempat yaitu perbedaan spermatogenesis dan oogenesis. Pada dasarnya ada beberapa perbedaan mendasar yang penting kita ketahui. Secara garis besar, spermatogenesis dan oogenesis berbeda, karena spermatogenesis terjadi pada pria sementara oogenesis terjadi pada wanita. Tepatnya, spermatogenesis terjadi di dalam testis laki-laki, oogenesis terjadi di dalam induk telur perempuan, tepatnya sejak masih dalam kandungan. Proses spermatogenesis juga berlangsung secara teratur dalam tubuh laki-laki, yakni sejak masa pubertas sampai seumur hidupnya. Sementara itu, oogenesis terjadi dalam kandungan, kemudian berhenti dan kembali pada masa pubertas. Proses kedua oogenesis ini bukan produksi, melainkan justru berkurang sedikit demi sedikit hingga seumur hidup. Spermatogenesis pun bisa dibilang prosesnya terjadi dalam jangka waktu yang pendek, tetapi sering. Sementara oogenesis prosesnya panjang. Meski berbeda, tetapi keduanya sama-sama berkaitan dengan fungsi reproduksi. Melalui kedua proses ini, pembuahan dan kehamilan bisa terjadi. Apabila ada masalah pada spermatogenesis maupun oogenesis, kesuburan pun bisa terpengaruh dan seringkali membutuhkan pemeriksaan dari dokter. Materi kelima yaitu tentang sampai umur berapakah laki-laki dan perempuan mengalami gametogenesis. Menurut saya, kebanyakan wanita mengalami gametogenesis hanya berlangsung sekitar 45-52 tahun. Sedangkan pada pria, gametogenesis terjadi hingga usia 50-an. Tetapi, sebagian besar pada pria, gametogenesis terjadi seumur hidupnya.